Bab 3571, Konspirasi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, surga, daging dan darah dari bawah tanah. Ini sama sekali bukan binatang berbintang biasa. Aku jelas melihat burung phoenix sungguhan. Meskipun hanya tubuh setengah utuh, itu jelas bukan keturunan biasa yang berdarah. Bangkai kapal itu masih berdarah, kemasan, dan ini setidaknya tak terbatas. Mendekati tanda-tanda burung phoenix berdarah murni. Petik 2. Ada juga bangkai kapal lainnya. Hampir semuanya masih mengalirkan darah kemasan, tetapi mereka jelas sudah mati. Apakah ini ritme mayat? Masih ada napas, dan monster super tua dalam keluarga yang melampaui wilayah utama bintang jauh lebih buruk. Dari mana bangkai kapal ini berasal? Apakah itu juga hasil dari Raja Rubah? Ini terlalu menakjubkan. Tidak mungkin. Dia belum mencapai level itu. Jauh dari itu. Terlebih lagi, meskipun bangkai kapal ini kuat, mereka sudah mati, setidaknya selama bertahun-tahun. Ini jelas koleksi asli obat Wang Ding. Harta karun daging bao, dibuat murah oleh Raja Rubah. Seharusnya seperti ini, benar-benar patut ditiru. Daging bao Xuebao tingkat ini tidak mengatakan bahwa itu digunakan untuk melebur obat-obatan dunia. Bahkan jika dipanggang begitu saja, ia memiliki manfaat besar bagi evolusi tubuh. Gerakan Tuhan benar-benar melawan langit, dan ada keberuntungan yang begitu baik. Jangan sebutkan trik ini. Lihat ke atas, kaki belakang kanan tanduk besi emas halus ini lebih cepat dari kalian. Kami berempat, tetapi kepala angin singa dipanggang di sini. Kepala singa yang direbus. Kata-kata terakhir diucapkan oleh Jin Yuyan, pendeta muda dari keluarga elang emas yang telah membisikkan beberapa kata. Dia mengingatkan lusinan rekrutan baru kemudian yang mendongak dan mendongak, lalu tampak pucat dan tanpa sadar menelan wajah mereka. Warnanya, di garis pandang, paha tebal yang baru saja dipisahkan dari mayat badak bertanduk besi emas halus itu sekarang dipanggang dalam kembang api oranye. Kecepatannya sangat cepat, dan sapi bermata emas itu mulai lepas landas dalam sekejap mata. Minyaknya habis. Kaki badak yang kuat, yang awalnya panjangnya ratusan meter, kini tercabut oleh nyala api jingga merah ini, dan banyak kotoran yang terbuang, meninggalkan saripatinya, yang ukurannya hanya 100 meter. Pada saat ini, rasa daging yang kaya keluar. Hampir 20 orang di dalam kandang di bawah tembok gunung itu sangat kesal, tetapi mereka semua tercekik oleh bau dupa, dan semuanya ada di mulut, dan nafsu makan tidak dapat ditekan. Saya terpikat, air liur ditarik keluar dari sudut mulut saya, dan mereka sangat malu sehingga semuanya menjadi merah. Mereka semua menundukkan kepala, berkedip. Kaki kanan emas sepanjang 100 meter itu dipanggang, dengan untaian mentega emas jatuh, dan cepat pergi. Pada saat yang sama, di kehampaan medan perang alam semesta pertama, Ye Xuanxin melambaikan tangannya, dan di atas meja besar di depannya, ia segera jatuh ke paha emas dengan aliran minyak panas, memancarkan bau yang memikat. Meja makan terbuat dari paduan kapal perang, yang lebarnya ratusan meter cukup untuk menampung kaki panggang raksasa yang mengerikan ini. Ye Xuan melambaikan pisau dan garpu di tangannya, dan segera memotong sepotong daging di kaki panggang badak raksasa di atas meja di depannya. Ia terbang langsung ke mulutnya, diikuti oleh potongan berikutnya. Meskipun darah badak bertanduk besi emas ini tidak sebagus topan singa, tetapi kualitas dagingnya sangat empuk, dan kaki badak besar yang hampir 1 kilometer dipanggang hingga hanya 100 meter, dan hal-hal seperti ampas semuanya terlihat. Pemurnian dan penghilangan kimia telah hilang, inilah keindahan api Senong, meskipun itu hanya api oranye merah yang paling lemah, tetapi juga sama-sama luar biasa. Oleh karena itu, semua hal yang telah mereka panggang menjadi halus dan murni, meninggalkan esensi, yang memiliki efek ajaib pada evolusi daging, dan juga dapat meningkatkan kualitas. Bahkan dagingnya sangat berbeda. Untuk daging dan darah jenis ini, Ye Xuan sangat membutuhkannya. Dia sekarang mengambil jalur evolusi daging dan darah. Setiap kali dia memakan daging dan darah jenis ini, dia bisa mendapatkan banyak manfaat, dan energinya terkumpul. Di dalam tubuh, dia diam-diam meningkatkan fisiknya, dan ketika terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan pecah dan akan mengantar pada terobosan. Dalam pandangan Ye Xuan, dia akan segera kembali ke ras Tianzu lagi. Pada saat itu, dia akan mencoba memasuki pedalaman benua surgawi, menyelinap ke penjara kekaisaran, dan menyelamatkan para bangsawan dari keluarga kerajaan iblis. Dalam proses ini,
ada kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Ye Xuan berharap untuk meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin. Dia hanya menerobos sesekali, tetapi sekarang adalah langkah keempat dari dimensi ke-10 visioner. Menurut rencananya, yang terbaik adalah memajukan evolusi daging ke tahap ke-9 dari kemuliaan, dan kemudian menelan satu. Dengan cairan kelas 12, Anda akan dapat memasuki kekosongan besar ke-12. Dengan cara ini, pemahaman keduanya tentang perjalanan kota Tianji akan lebih besar. Pada saat ini, saat Ye Xuan terus-menerus menerbangkan pergelangan tangannya, sepotong besar daging emas terbang ke mulutnya. Meskipun kaki badak panggang ini memiliki 100 meter, tetapi bagi Ye Xuan, itu benar. Itu bukan hal yang besar, karena semuanya adalah esensi daging dan darah, pintu masuknya instan, dan ada lebih banyak yang harus dimakan, tidak akan ada perasaan kenyang. Sebaliknya, setiap inci daging dan darah dalam daging memiliki perasaan dipelihara secara perlahan. Adegan ini terlalu aneh, hamparan alam semesta yang luas, sosok yang kesepian duduk sendirian di atas lutut, tergantung di depan meja makan paduan besar, kaki panggang emas besar di atas meja, potongan daging beterbangan, tidak masuk ke mulutnya, hampir tidak pernah berhenti. Tepat sebelum dan sesudah puluhan juta mil jauhnya dari kedua belah pihak, ada pasukan besar jutaan kapal perang, dan mata semua yang kuat di dalam dan di luar kapal perang semuanya berkumpul bersama di langit berbintang pusat. Semua orang tercengang, seolah-olah mereka melihat hantu hidup di siang hari. Ya, orang-orang ini memang sedang digemparkan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar mengatakan bahwa dia akan makan dan makan. Dia benar-benar memanggang kaki belakang badak bertanduk besi jinjing terlebih dahulu, sekarang di tempat pertama. Di hadapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari jutaan kapal perang dari berbagai negara di alam semesta, makan dengan gerakan lambat, ini adalah provokasi, itu hanyalah wajah buah merah. Dan masih jenis yang tak henti-hentinya. Di kamp musuh yang jaraknya puluhan juta mil, suara gemuruh segera terdengar. Sialan, apa maksud anak ini? Beraninya kau memprovokasi dan menghadapinya secara terbuka. Apakah dia gila? Ini jelas kemarahan orang-orang Qian Kun yang memaksaku menunggu kemarahan. Ada konspirasi. Benar-benar ada konspirasi. Sebelumnya, dia tampaknya juga menggunakan metode ini. Itu telah menggodaku untuk menunggu Qian Kun ke-20 untuk dapat menembak. Akibatnya, orang itu belum datang dan mengorbankan langit berbintang raksasa yang mengerikan. Anak ini terlalu buruk. Ini jelas artinya, aku ingin mengeluarkan orang-orang Qian Kun di keluargaku dengan kaki belakang tanduk besi jinjing, dan kemudian menyelinap sekali dengan trompet besar berbintang sialan itu. Ini mimpi, aku tidak akan pernah bisa dibodohi untuk kedua kalinya, tapi hanya melihatnya berdandan di sana, memanggang paha orang-orangku, ini benar-benar biru dan kurus. Kaki badak panggang sepanjang 100 meter, jika dilihat sebagai makanan, memang raksasa, tetapi dengan pergelangan tangan Ye Xuan yang berkibar, bagian depan dan belakang hanya lebih dari 1 menit, dan kaki badak panggang ini tertinggal. Kerangka, semua badak emas semuanya memasuki perut Ye Xuan. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kedua kubu dalam adegan ini mengalihkan pandangan mereka lurus, dan hati mereka bahkan lebih membengkak. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam mengambil belenggu mulut dan tanpa sadar. Meskipun tidak ada bau kaki badak panggang di puluhan juta mil alam semesta, tetapi semua orang tahu bahwa Ye Xuan sangat lezat. Rasanya sangat enak, tetapi jatuh ke perut robot. Ini membuat banyak orang memiliki perut, dan mereka akan mengeluarkan suara. Itu hanya hal yang kejam. Kaki badak panggang 100 meter di bawah perut, tubuh darah Ye Xuan tiba-tiba melonjak, dia memiliki perasaan terobosan, tetapi masih sedikit lebih buruk. Tepat ketika Ye Xuan ragu-ragu apakah akan menambahkan api lagi, dan kemudian memanggangnya, akhirnya ada seseorang di kubu seberang yang tidak dapat melihatnya. Boneka-boneka kecil, bukan karena lelaki tua itu menggertak, tetapi kamu telah berbuat terlalu banyak. Jika kamu tidak meninggalkanmu hari ini, aku khawatir ketiga alam semesta akan menertawakanku. Aku tidak punya siapa-siapa di alam semesta kedua. Suara wacana ini tidak hebat, tetapi jelas diperkenalkan ke telinga kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dua armada besar dari dua kubu, yang membuat mereka merasa terkejut dan sedih. Star-Lord, ini jelas penyanyi bertabur bintang di kapal induk 9 kelompok utama alam semesta kedua. Keberadaan level ini tidak akan muncul di tahap awal Star Wars, kecuali ada kekosongan besar sebelumnya. Kecelakaan besar yang akan benar-benar runtuh. Dalam kegelisahan,
orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kedua kubu tertekan. Tetapi saat ini, Komandan Muda Armada Pionir Surgawi membuat marah penyanyi bertabur bintang yang selalu terkendali. Kemampuan bebas masalah semacam ini tidak ada seorang pun, dan itu pasti bisa terjadi pada penyanyi dan penyanyi. Orang-orang sebanding, dan itu benar-benar layak untuk tingkat yang sama dari pesona kontemporer. Semua ini telah ditransmisikan ke alam semesta pertama oleh jaringan bintang, dan bahkan ada beberapa kapal perang pengintai yang bertanggung jawab atas relay intelijen, yang menyebarkan gambar langsung dari alam semesta pertama, sehingga alam semesta kedua dan umat manusia berada di tempat pertama. Di tiga alam semesta, ada banyak orang kuat yang telah melihat pemandangan ini. Untuk sementara waktu, ketiga alam semesta semuanya menghela nafas. Keluarga Tianji akhirnya keluar dengan Raja Iblis kecil. Pertama-tama, mereka mempelajari rubah yang lebih rendah dan yang lebih rendah dari Nether. Mereka memulai jalan makanan nostalgia, tetapi sekarang mereka bahkan mempelajari hal yang sama. Dengan orang-orang ini yang melempar, tiga alam semesta tidak akan berhenti di masa depan. Memang benar bahwa setiap keluarga memiliki pengalaman yang sulit. Bahkan orang-orang Tianji juga sama. Dalam kehidupan kebijaksanaan elektronik, hal yang sama dapat menjadi keluarga yang sangat kalah dan orang jahat. Suara kata-kata itu belum jatuh, dan atmosfer yang mengerikan telah mengalir dari benteng setinggi 100.000 meter di belakang kamp musuh ribuan mil jauhnya, berubah menjadi telapak tangan raksasa, menuju Yesuan. Kekosongan di tempat itu dengan cepat ditangkap. Ini jelas untuk membawa Yesuan langsung ke ritme penindasan. Melihat pemandangan ini, tiga bidang yang kuat telah dikalahkan, dan beberapa orang mulai mendesah. Jenius surgawi yang lahir dari keluarga surgawi terlalu sombong, dan tidak tahu urusan terkini. Sebelumnya, rubah dan tuannya sudah memiliki firasat buruk, tetapi masih saja merajalela. Sekarang akhirnya memprovokasi seorang penguasa bintang untuk menembak, kali ini pasti dalam bahaya, akan berhadapan dengan tiga pesawat utama yang memiliki kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, hancur total menjadi satu cangkir. Bagaimanapun, itu adalah tembakan penguasa bintang, dia tidak dapat membalikkan langit, tidak dapat melarikan diri dari akhir yang ditekan. Yesuan mencibir, tidak takut, setidaknya dia masih memiliki kartu, yaitu, dia dapat memulai kemampuan lompatan koordinat antar planet kapan saja, dan segera pergi, dia telah mengeluarkan instruksi ke sistem menelan tubuh, dan mempersiapkan masalah sebelumnya. Selain itu, Yesuan juga memiliki keyakinan bahwa penguasa bintang yang berteriak ke arah yang berlawanan tidak akan ditembak pada akhirnya, karena dia telah mengharapkan ini dan bersiap. Boom! Sama seperti telapak tangan raksasa energi yang bersiul di langit hanya beberapa ratus mil jauhnya dari Yesuan, kekosongan di depan Yesuan tiba-tiba turun ke kepala Wujin berukuran 100 meter, membanting ke tubuhnya. Meja makan paduan besar yang digantung sebelumnya. Ini adalah kepala unggas tunggal. Ketika berada di medan berbintang kejahatan, Tungku telah memuntahkan tanduk emas, yang dianggap sampah. Itu hanya tubuh setengah panjang, tetapi daging dan organ dalam semuanya berwarna emas pucat, dan permukaan tubuhnya berwarna hitam bulu. Bulu bermata hitam dari tubuh Jinwu berkaki satu ini, yang tidak tahu kapan jatuh, tidak hanya memiliki sedikit kilau keemasan, tetapi seluruh tubuh diselimuti oleh kembang api emas yang keluar dari tubuh. Namun, kembang api emas ini tidak murni, dengan bintik-bintik abu-abu. Napasnya berada di luar keberadaan level bertabur bintang. Pada saat itu, iblis mekanik hanya dapat dilihat dari jarak 1000 mil. Begitu didekati, tubuh paduan cacing itu akan runtuh, tetapi ditunggu ketika saya berjalan keluar, lapisan film pelindung energi yang dipegang oleh mayat bayi tanpa kepala itu belum memudar. Yesuan menyerahkan puing-puing dari lusinan reruntuhan-reruntuhan Jinwu berkaki satu lainnya. Senong Ding di dalam tubuh. Pada saat ini, puing-puing Jinwu berkaki satu masih berada di Senong Ding, tetapi kepalanya diambil oleh Yesuan, dan telah dipanggang dengan api oranye satu warna dari Senong Ding. Jika tidak, ia tidak akan mengembun menjadi hanya 100 meter. Anda harus tahu bahwa seluruh tubuh Jinwu berkaki satu asli lebih dari 1000 kaki. Api oranye satu warna dari Senong Ding tidak hanya memurnikan ampas di tengkorak Jinwu berkaki satu, tetapi bahkan makna tajam dari napas berdarahnya telah sepenuhnya terhapus. Jika tidak, pada saat ini, itu sama dengan di atas meja makan paduan raksasa di depannya, Yesuan memiliki cangkir di tempat dan tidak tahan. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua jajarannya hilang. Bagaimanapun,
Itu adalah puing-puing daging dan darah yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk kuno yang melampaui wilayah utama bintang. Api oranye satu warna Senong Ding dapat disempurnakan menjadi daging dan darah. Tetapi itu tidak menghapus tekanan tatanannya. Karena ini, dengan kepala Yesuan dari Jinwu berkaki satu ini, dia berjongkok di atas meja di depannya, dan di depan ratusan mil jauhnya, langit menabrak langit, hampir seperti respons, dalam sekejap. Tiba-tiba, setelah beberapa saat mandek di kehampaan, saya dengan cepat mundur. Kemanapun saya pergi, sekejap mata adalah sejuta mil jauhnya. Pada saat ini juga, di dalam benteng utama sepanjang 100.000 meter di kam musuh di kejauhan, bintang kosmik kedua dari telapak tangan. Raksasa yang mengerikan, sang penyanyi, juga berseru, dan suaranya bergema. Seluruh kekosongan itu langsung mengejutkan banyak orang kuat di kedua kubu di depan kehampaan. Telapak tangan raksasa langit dengan cepat mundur, berkedip jutaan mil, menggulung badai, menghancurkan langit. Pada saat yang sama, di benteng utama di belakang kam musuh, bintang kosmik kedua dari alam semesta kedua, yang berteriak ke langit, juga berseru, "Apa? Unicorn Jinwu, ini sama sekali tidak mungkin." Booming, suara itu masih belum jatuh, dan telapak tangan raksasa yang dengan cepat menarik diri telah runtuh di tengah jalan, berubah menjadi energi mengerikan yang menutupi langit dan menyebar. Ini jelas karena penguasa bintang tertegun dan terpana, benar-benar mengacaukan hati dan jiwa, bahkan kekuatan magis yang dimainkannya tidak lagi terkendali, dan runtuh dalam kehampaan. Semua ini terjadi terlalu cepat, terlalu tak terduga, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kedua kubu gagal bereaksi. Pada saat ini, semua pikiran menjadi kacau, seperti kehampaan yang ada di langit ketika telapak tangan raksasa meledak. Penguasa bintang benar-benar diambil. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa asal-usul kepala unggas yang dibuang Sabao Feng ini? Ada kekuatan yang begitu dahsyat, bahkan penguasa bintang dan kesalahan lama tidak dapat dicegah, dan mereka terkejut, dan kekuatan magis yang ditampilkan benar-benar runtuh. Kemudian, dari kubu musuh yang berlawanan, ada beberapa seruan lagi secara berurutan, yang semuanya adalah pemilik bintang, atau keberadaan tingkat kekuatan Qiankun. Kata-kata itu penuh dengan keterkejutan. Tingkat utama, apakah itu binatang buas dari tingkat utama? Bagaimana ini mungkin? Setelah wilayah utama bintang adalah wilayah utama domain, setelah wilayah utama domain adalah level utama, yang disebut master domain, domain bintang besar dihormati, dan keberadaan level utama telah mampu melintasi antar muka kosmik. Keberadaan ini, di dalam 3 alam semesta, setiap bidang tidak lebih dari 5 jari. Telah diketahui bahwa itu belum lahir selama ribuan tahun. Apakah kepala burung ini benar-benar keberadaan transendental dari level utama? Sungguh menakjubkan, tidak dapat dipercaya. Benar sekali, darah Jinwu bertanduk satu ini sangat murni. Dibandingkan dengan Jinwu kuno yang legendaris, saya khawatir itu tidak jauh lebih buruk, tetapi ini bukan kuncinya. Satu-satunya perhatian orang tua itu adalah, yang satu ini bagaimana anak itu, burung horor di level utama, mendapatkan yang sebaliknya. Melihat kepala unggas itu masih menjilati minyak emas panas, yang jelas baru saja dipanggang beberapa saat yang lalu. Bahkan jika kengerian tingkat ini ada, tekanan sisa dalam mayat tidak akan sepenuhnya hilang. Pergi, bahkan jika bintang itu tidak mudah didekati, apalagi menjilati kepalanya. Bagaimana anak ini melakukannya? Ada konspirasi. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini masih memiliki cara yang sangat kuat dan hebat seperti yang saya miliki, dan saya dapat mengabaikan tekanan yang mengerikan di sekte penguasa dunia. Pada saat ini, membuang kepala unggas yang sudah dipanggang adalah pencegahan. Petik 2. Benar saja, saya tidak bisa tidak menjadi begitu sombong. Dia mendapat sampah yang jelas-jelas hancur, menjilati daging panggang pertama unggas, tetapi tubuh bangkai Jinwu masih ada di tangannya. Ini jelas tumpukan. Pembunuh besar, hanya berkorban, melemparkannya dengan bebas ke dalam kehampaan, dan kekuatannya akan membuat pusat kekuatan bintang tercengang. Menjijikkan, saya sangat tidak berdaya tentang ini. Biarkan dia menjadi begitu sombong, itu benar-benar dendam. Titik. Dengan suara argumen ini, di antara dua kubu yang bermusuhan yang mengangkangi puluhan juta mil di langit, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya bodoh, dan mereka tercengang melihat domain pusat medan perang telah melambai dan mulai memotong kepala burung besar itu. Yesuan, yang dengan sombong makan di depan umum, memiliki hati yang rumit.
Tidak mengherankan bahwa dia berani memprovokasi dan bahkan menghadapinya dengan sangat tidak bermoral, sama sekali mengabaikan 9 pemilik bintang yang duduk di belakang alam semesta kedua dan pasukan sekutu. Ternyata memegang pembunuhan yang mengerikan di tangannya. Puing-puing kengerian alam perbatasan, bahkan jika telah jatuh selama bertahun-tahun, prestisenya tetap ada, dan ini saja sudah cukup untuk menghalangi para pemilik bintang, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Jadi, apa yang ditakutkan? Meskipun metode ini agak nakal, harus dikatakan bahwa itu sangat efektif. Tidak mungkin bagi penguasa bintang manapun untuk dengan mudah mengambil risiko kengerian penguasa Tuhan. As ini akan menjepit mereka. Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup atau mati, Anda tidak perlu khawatir tentang penguasa manapun yang sombong. Untuk sementara waktu, desahan yang tak terhitung jumlahnya di kedua kubu bergema satu demi satu, bahkan di bagian paling belakang dari kubu mereka sendiri, dan membuka peperangan rahasia yang berjongkok di kehampaan, serta iblis. 7 pejabat tinggi, atau penguasa bintang dari kelompok iblis, semuanya diyakinkan oleh kengerian Yesuan yang tak terduga. Adapun wakil komandan armada perintis, Jero, seluruh orang itu benar-benar lamban. Dia sama sekali tidak dapat mengetahui bagaimana Sabao Feng melakukan semua ini. Dia memiliki bangkai kapal yang mengerikan di tangan kelas utama. Sebaliknya, lelaki tua canas itu tertegun pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia telah menebak asal-usul dan asal-usul burung yang mengerikan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Tampaknya Sadaren masih tidak mempercayai lelaki tua itu. Sumber dari semua kejahatan, masih ada banyak gerakan di punggungnya, dia sama sekali tidak tahu, dan disimpan dalam drum, yang membuatnya merasa tertekan dan cukup sedih. Jelas dikatakan bahwa lebih baik menjadi belenggu pada tali. Apakah ini bisa dicampur dengan arus? Di antara orang-orang, bahkan kepercayaan yang paling mendasar pun hilang. Pada saat yang sama, dalam kekosongan di sisi terjauh dari bagian belakang kamp koalisi alam semesta kedua, dari 3 benteng pengamatan alam semesta ketiga, ada juga seruan pada saat ini, dan perang dan hantu-hantu tua dan leluhur tanpa alis bahkan lebih itu adalah kunci alis ganda, dan itu bertukar pandangan dalam keheningan, dan seluruh hati tenggelam ke lembah. Cara anak ini benar-benar tabu, dan yang lainnya tidak disebutkan. Itu hanya kekuatan tempur teratas atau pembunuh besar di tangannya. Sekarang ada 2 yang diketahui, dan rawa leluhur adalah kesempurnaan besar dari 9 langkah. Sangat dekat dengan tingkat utama perbaikan bintang, sekarang ada master bertabur bintang dan menyalahkan tidak berdaya, hanya dapat menghindari penguasa jiwa yang jauh. Dari sudut pandang ini, jika Anda ingin menemukan orang ini, Anda harus membuat rencana lain. Rencana itu harus direncanakan dengan baik, dan Anda dapat melakukannya tanpa kehilangan apapun. Jika tidak, begitu Anda takut, biarkan pihak lain waspada, dan kemudian takut bahwa tidak akan ada kesempatan kedua. Memikirkan hal ini, perang dan hantu-hantu tua dan leluhur beralis 2 bertukar mata lagi, dan mereka semua melihat ketidakberdayaan yang dalam dari dasar sisi lain. Mereka semua menghela nafas. Untuk semua ini, Yesuan tidak memperhatikannya, membiarkan seruan dan desahan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kedua kubu di kejauhan bergema tanpa henti, tetapi dia benar-benar baik-baik saja, dan dia begitu sibuk di depan umum sehingga hanya dalam 2 atau 3 menit. Seluruh burung hitam emas telah dibersihkan untuk pertama kalinya, hanya menyisakan cangkul besar, dan dia akhirnya melambai ke dunia abadi. Setiap bagian dari ibu kota unggas emas dan hitam lezat, pintu masuknya instan, dan daging harta emas jatuh ke perut, berubah menjadi energi panas dan murni, terus-menerus menyehatkan tubuh Yesuan. Tanpa menunggu panas ini habis, dalam benaknya, ada perintah sistem yang sudah dikenalnya, "Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah kerajaan telah meningkat." Kerajaan saat ini, alam Suanguang tingkat kelima. "Hei, selamat kepada tuan rumah, fisik dan fisiologi daging telah meningkat." Alam saat ini, tahap kelima dari cahaya misterius. Dengan perintah sistem yang sudah dikenalnya di benaknya, Yesuan menyeringai, dan bukan hanya itu, hanya seekor burung hitam emas, dia berhasil menerobos lagi. Ini adalah kepala dari keberadaan perbatasan yang mengerikan, bahkan jika Jinwu berkaki 1 telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, esensi sejati dari cangkang daging pada dasarnya telah habis, tetapi tingkat kehidupannya yang mengerikan ditakdirkan untuk bahkan hanya daging dan darahnya mengandung energi murni Dabao. Benar-benar disebut daging Baok Suebao, biarkan Yesuan, dibandingkan dengan tingkat kehidupannya,
seperti sekte ke-11 dari sekte semut, terobosan satu atau dua langkah kecil, jelas tidak ada ketegangan. Benar saja, perintah sistem pertama bahwa suara hanya kurang dari 3 menit setelah suara terdengar. Saat energi panas dari tubuh yang bergejolak di Yesuan berangsur-angsur menghilang, suara sistem kedua dan ketiga terdengar, dan mereka dengan cepat ditransmisikan. Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah dari alam semesta. Alam saat ini, Suanguang Jing tingkat ke-6. Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah dari alam semesta. Alam saat ini, Suanguang Jing tingkat 7. Suanguang Jing tingkat ke-7. Akhirnya, saya melangkah ke tahap akhir dari situasi ini. Selanjutnya, Yesuan hanya perlu menerobos 2 langkah kecil untuk mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari Suanguang. Pada saat itu, saya dapat mengambil tabung cairan tingkat ke-12 dan memasuki tingkat ke-12 terbesar. Kekosongan virtual sudah dekat. Memikirkan hal ini, Yesuan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kebanggaan di dadanya bergejolak, tetapi dia ditekan oleh usahanya, termasuk organ daging dan darah dari seluruh tubuh dan tubuhnya, yang berubah menjadi daging dan darah. Ketika energi murni memelihara dan melembutkan, setiap inci daging dan darah, kibau guang, yang tersebar di setiap pori, juga ditekan olehnya, dan itu tidak terungkap. Jika tidak, pemandangan itu pasti harta karun Xia Ruying. Irama yang tergesa-gesa. Jika adegan ini benar-benar terjadi, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, identitasnya saat ini adalah Sabao Feng muda berpangkat tinggi dari kebangsaan Tianji. Tubuhnya bukanlah daging dan darah. Itu adalah penglihatan yang akan mengungkap semuanya dalam sekejap. Untuk waktu yang lama, Bao Xuan Xiaguang, yang melonjak dalam tubuh Yesuan, secara bertahap berhenti, berjongkok di setiap inci daging dan darah di dalam dan di luar tubuhnya, tidak perlu khawatir tentang masalah tubuh harta karun itu. Dengan napas lega, Yesuan mendongak ke depan perkemahan besar tempat alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis berada puluhan juta mil jauhnya. Rasa dingin di hidung, tanpa kata-kata, berbalik dan melintasi kehampaan, melangkah ke perkemahannya sendiri. Langsung melewati, pergi ke kekosongan di belakang perkemahan, dan sosok itu dengan cepat menghilang. Segera setelah itu, Yesuan melangkah ke pedalaman bintang yang hancur besar, dan jatuh ke puncak. Puncak yang sangat besar. Setelah melewati dinding tirai terlarang, dia melihat Raja Iblis di sisi tebing puncak raksasa. Paman Mokigong, dan penguasa bintang kelompok iblis, keduanya telah lama menunggu untuk waktu yang lama. Momentumnya pada dasarnya sama. Jika tidak ada kecelakaan, orang-orang Tianji akan menunjukmu sebagai patriark pertama dari para patriark muda, dan akan segera tiba. Melihat bentuk tubuh Yesuan, wajah Paman Iblis Mokigong bermartabat, dan dia sedikit menunjuk kepalanya. Dia segera membuka pintu dan berbicara tentang bisnis, karena kami baru saja menerima berita, keluarga Tianji telah menentukan bahwa pendahulunya kurang. Patriark Kaisar Shao Feng telah jatuh, tetapi dia tidak menyebutkan detailnya. Selain itu, baru saja ada berita dari Kaisar Bintang Sihir bahwa Kaisar Bintang telah menerima perintah dari keluarga surgawi dan tidak dapat lagi menggunakan perang spiritual. Berbicara tentang ini, wajah Mokigong menunjukkan warna yang menjengkelkan, dan beberapa dengan marah menjawab, dan juga mari kita kirim perang spiritual ke kota Tianji dalam batas waktu, mengatakan bahwa beberapa eksekutif inti dalam keluarga sangat optimis tentang ini. Pembunuh bertabur bintang yang baru dikembangkan, tetapi diyakini bahwa masih ada kekurangan perang, dan itu perlu disempurnakan. Ini hanyalah pemerasan buah merah. Saya benar-benar ingin mengirimkannya ke masa lalu. Ini jelas merupakan roti daging dan anjing, dan tidak ada jalan kembali. Petik 2. Bagaimana Anda berencana untuk menanggapi? Coba tunda atau cari alasan untuk memeras keluarga Celestial. Setelah mendengar berita ini, Yesuan juga mengerutkan kening. Orang-orang Tianji jelas menyukai kekuatan khusus perang spiritual, dan ingin mendapatkan yang asli, lalu menggunakan ini untuk mempelajari yang cocok untuk orang-orang Tianji, bahkan sejumlah besar robot cerdas murah. Jenis pembunuh langit berbintang yang sama. Bagaimanapun, kesadaran elektronik dan pengetahuan spiritual para biksu manusia, kekuatan spiritual iblis, dalam beberapa hal, sebenarnya memiliki titik yang sama. Selama mereka mengabdikan diri untuk penelitian, mereka mungkin tidak dapat berteriak. Jangan lupa, orang-orang Tianji berada di bidang penelitian dan manufaktur mekatronika, tetapi bakat yang diakui luar biasa. Bahkan kubu teknologi Teran jauh tertinggal. Dari sudut pandang ini,
Yesuan tentu saja tidak ingin perang roh jatuh ke tangan klan Tianji, tetapi dia tidak dapat mengendalikan masalah tersebut. Bagaimanapun, itu melibatkan kelompok etnis yang besar, dan taruhannya terlalu serius. Benar saja, melihat tembakan Yesuan dan menanyakan poin kuncinya, Mo Qigong menghela nafas sedikit, lalu dia menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan enggan, sekarang belum secara resmi putus dengan orang-orang Tianji, dan Kaisar bukanlah keberadaan yang bodoh. Oleh karena itu, bahkan jika Anda tidak mau, Anda hanya dapat menyerahkannya. Itu tidak enggan. Tanpa yang ini, kita dapat membangun perang spiritual yang lebih besar. Kuncinya adalah tidak mau jatuh ke tangan orang-orang Tianji. Bagaimanapun juga, itu bertentangan dengan tujuan, dan jika ini adalah musuh. Lebih dari perang ini, itu juga merupakan gagasan dari kelompok iblisku. Benar-benar tangan yang menyerahkannya kepada musuh. Di penghujung hari, Mo Qigong menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi, tetapi dia tidak terus membicarakannya, dan dadanya benar-benar tertekan. Jika demikian, lalu bagaimana saya bisa memberikannya kepada saya? Hal yang sama berlaku untuk masalah di sini, terutama penampilan mantan kepala unggas hitam kemasan. Agaknya, Kaisar tidak bisa tinggal diam. Perintah yang diharapkan akan segera datang. Setelah mengambil alih kata-kata itu, Yesuan berkata, tepat sekali untuk membawa perang kepadaku untuk dibawa kembali ke Tianzu. Tentu saja, sebelum itu, kamu perlu melakukan beberapa transformasi untuk melawan La, setidaknya untuk memastikan bahwa aku perlu menggunakannya, sekali biarkan para prajurit dan klan memasuki perang, dan mereka dapat menggunakannya kapan saja. Jika waktunya cukup, yang terbaik adalah membiarkan para prajurit dan klan memasuki perang dan berlatih beberapa kali setelah transformasi selesai. Petik 2. Lagi pula, aku akan kembali ke kota surga. Benda ini harus segera dibawa pergi. Tidak ada kesempatan untuk membiasakan diri dengannya. Itu hanya dapat dilakukan setelah kejadian, jika perlu, biarkan para prajurit dan klan masuk ke dalamnya. Mulai serangan mendadak. Apa maksudmu, mengubah panglima perang spiritual menjadi peperangan virtual yang cocok untuk penggerak gelombang frekuensi udara virtual? Mendengar kata-kata Yesuan, Mo Qigong membuka mulutnya dan menatapnya sebentar, lalu dia mengambil paha dan segera mengambil masalah. Sangat bagus, air yang gemuk tidak mengalir di luar lapangan, memberimu seorang anak bukanlah setidaknya musuh. Mungkin kamu bisa membiarkan orang-orang Tianzu makan sedikit kerugian. Bagaimanapun, perang diserahkan. Kamu berada di sarangmu sendiri, dan kamu juga senang dengan kami. Etnis tidak ada hubungannya, meskipun peperangan rohani dibuat khusus untuk kelompok iblis, atribut dan struktur komponen intinya paling cocok untuk transmisi kekuatan spiritual iblis, dan dapat membuat semua kekuatan spiritual terkondensasi di setiap simpul paling cepat. Kecepatan konvergensi terkonsentrasi, dan dalam prosesnya, efek peningkatan misterius tertentu terbentuk. Namun pada kenyataannya, apakah itu kekuatan spiritual iblis, kesadaran spiritual para biksu ras manusia, atau kesadaran elektronik suku-suku surgawi, dan frekuensi gelombang biologis unik dari berbagai cacing bintang dan ork, semuanya unik. Namun, dalam beberapa hal, sebenarnya ada titik-titik umum. Peperangan rohani dikembangkan dan dibangun oleh iblis. Selama mereka memberi mereka sejumlah waktu tertentu, mereka pasti dapat mengubah panglima perang menjadi pembunuh bertabur bintang yang cocok untuk frekuensi gelombang biologis unik dari burung nasar. Dalam hal ini, Yesuan memiliki kepercayaan pada kelompok iblis. Bagaimanapun, mereka bahkan keluar dari penghancur bintik besar bertabur bintang, hanya untuk mengubahnya agar cocok untuk jenis energi lain untuk digerakkan. Ini jelas tidak terlalu sulit. Kedua belah pihak telah mempelajarinya dan hasilnya menegaskan bahwa metode ini sepenuhnya layak. Oleh karena itu, Yesuan melambaikan pengorbanan benteng besar seluruh kelompok patriarki, dan menyerahkannya langsung kepada paman iblis Mo Qigong. Tentu saja, sebelum ini, Yesuan sengaja memotivasi otak untuk mengetahui kristal sumsum berongga yang tergantung di laut, dan berkomunikasi dengan pemimpin kelompok sersan saat ini, yaitu 2 sendok Raja Bintang 8, sangat mirip dengan ini, menjelaskan. Kalau tidak, mereka ingin membiarkan mereka mendengarkan pengiriman Mo Qigong, bekerja sama dengannya untuk mempelajari frekuensi gelombang biologis unik dari para prajurit dan klan, dan, setelah selesainya transformasi langkah perang, mengangkat seluruh militer dan seluruh keluarga, dan secara kolektif menetap dalam pertempuran, dan berlatih. Aku bahkan tidak memikirkannya. Setelah semua pengakuan, Yesuan bahkan mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Qigong dan yang lainnya,
dan berbalik, dan yang terakhir akan segera bergegas ke peperangan spiritual yang membuka susunan tersembunyi untuk tetap berada di sekitar kekosongan, dan menginjakkan kaki di rumah kembalinya bintang sihir. Transformasi peperangan spiritual, serta masuknya dan pelatihan para prajurit dan regu setelah selesainya transformasi, akan diluncurkan secara diam-diam di Kaisar Sihir untuk mencegah berita bocor. Pada saat yang sama, pangkalan pertama alam semesta di alam semesta pertama alam semesta, sebuah ruang rahasia di daerah terlarang di dalam daratan. Belum lama ini, hantu tua Wensing, yang baru saja kembali dari bintang sumber kejahatan, sedang duduk bersila di tanah ruang rahasia yang tak tertandingi. Matanya terpejam dan matanya sedikit sakit. Ini jelas merupakan ritme terluka dan sembuh. Ayah, ruang rahasia yang dipernis gelap tiba-tiba meledak menjadi lingkaran cahaya yang indah, diambil dari tanah tidak jauh dari hantu-hantu tua, adalah layar stereo holografik. Setelah sedikit berkedip 2 kali, seorang pria parubaya dengan wajah putih muncul di layar. Pria parubaya ini adalah avatar dari suku Tianji. Kamu terluka. Hantu tua Wensing baru saja membuka matanya, dan pria parubaya di layar mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak menyebutkannya dalam komunikasi sebelumnya? Selain itu, apakah 8 suku seperti Sao Feng terdegradasi? Siapa itu? Bahkan kamu telah terluka. Aku baik-baik saja, aku sudah tidak bersalah. Hantu tua Wensing melambaikan tangannya dan menghela nafas lega. Meskipun nadanya santai, raut wajahnya sangat bermartabat. 8 anggota pasukan yang dipimpin oleh Sao Feng semuanya telah jatuh, dan tidak ada ketegangan dalam masalah ini. Saya tidak dapat menyimpulkan petunjuk apapun karena saya tidak memasuki sumber semua kejahatan. Tanah yang ganas itu sangat aneh. Sinyal jaringan bintang tidak hanya tidak dapat masuk, tetapi bahkan dapat mengaburkan beberapa rahasia. Petik 2. Jelas, mereka berenam jatuh di medan bintang, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Masalah ini, setelah saya memasuki medan bintang kejahatan, saya mencoba menggunakan jumlah Tianzu lagi untuk menyimpulkannya. Kesimpulannya, tidak ada setengah ketegangan. Petik 2. Namun, meskipun saya belum menemukan reruntuhan kapal perang, dari hasil kalajengking suci, mereka berenam seharusnya tidak berada di tangan keberadaan yang mengerikan di pedalaman inti sumber kejahatan, tetapi orang lain. Adapun armada pendukung yang diselimuti kehampaan di dekat tanah ganas, itu adalah tulisan tangan tertentu di pedalaman inti. Alasan spesifiknya tidak diketahui, tetapi perbaikannya, setidaknya itu harus menjadi wilayah utama domain, pemilik bintang tidak dapat melakukannya. Jadi langsung menghancurkan armada besar tanpa meninggalkan jejak. Setelah mengatakan itu, Wen Sun tidak lagi berbicara, mengerutkan kening dan tenggelam dalam tenggelam. Hal yang sama berlaku untuk pria parubaya di layar holografik. Setelah waktu yang lama, dia sekali lagi berkata, sepertinya pedalaman inti tanah ganas itu seharusnya memiliki sesuatu. Sayang sekali kita telah mencoba dan menjelajahinya dan membayar harga yang mahal. Sekarang kita hanya memperluas tentakel ke tepi pedalaman inti. Sulit untuk mengetahui seberapa dalam pedalaman itu. Perluas penilaian dan analisis. Ini juga alasan cederaku. Hantu tua Wensing mengambil alih kata-kata itu dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bintang-bintang di pedalaman inti tidak pernah mengizinkan pembangkit tenaga bintang tingkat alien manapun untuk melangkah ke pedalaman inti, jika tidak mereka akan menyerang dan menyerang. Dalam keputusasaan, kami telah mengirim elit dari kelas menengah untuk memasuki eksplorasi. Sayangnya, kultivasi mereka terlalu lemah untuk menembus jauh ke pedalaman, dan perubahan ini jelas luar biasa. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa menjelajah ke. Yang aneh adalah bahwa kali ini ke tepi pedalaman inti, tidak bertemu dengan binatang buas asli dari wilayah bintang. Apa yang tampaknya terjadi, mereka semua berjongkok, tidak berani memimpin. Jadi, saya cukup beruntung untuk menyeberangi tepi dan menyentuh tepi luar pedalaman. Sayangnya, meskipun panennya tidak sedikit, saya akhirnya berhenti di sini dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Jadi, apa yang ada di ujung pedalaman, apa itu, dan kita masih belum punya petunjuk dalam perjalanan ini. Apakah itu terhalang? Jadi, apakah kamu terluka oleh binatang buas asli di pedalaman? Di layar holografik, pria parubaya itu tampak muram dan bertanya sedikit. Jika ada binatang buas asli dari pedalaman, aku adalah avatar, aku khawatir aku tidak akan kembali. Hantu tua Wensing tertawa dan menertawakan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya dan mendesah, itu memang perlawanan,
bahkan aku tidak bisa lagi bergerak maju, tekanannya terlalu mengerikan, seluruh bagian kekosongan, semuanya sangat banyak reruntuhan binatang buas kuno, napasnya ada di bintang-bintang wilayah utama dan domain utama domain itu padat dengan langit berbintang yang besar. Bahkan jika tahun-tahun abadi telah jatuh, jumlahnya terlalu besar. Tekanan dalam puluhan ribu pemilik bintang dan penguasa domain berkumpul bersama untuk menutupi bidang bintang. Aku hanya mencoba untuk bergerak maju sedikit lebih lama dan melihat pemandangan terdalam. Jika aku sedikit ceroboh, itu terpukul keras oleh tekanan ini. Untungnya, sekarang saatnya untuk menyingkir, kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pembunuhan besar itu. Petik 2. Apa, di pedalaman inti sumber kejahatan, apakah itu adalah bagian dari pemilik bintang dan reruntuhan domain? Pria parubaya itu berteriak dan menjerit, dan bahkan ada lebih banyak tatapan di tengahnya, sepertinya anak Sabao Feng, ada masalah. Sabao Feng, ada apa dengannya? Avatar Kaisar Yi tiba-tiba menyebut Sabao Feng, dan hantu tua Wen cukup terkejut dan penuh kesedihan. Kamu baru saja kembali dan tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari ini. Tidak dapat dihindari bahwa kamu tidak mengerti. Kaisar mencibir, dan kemudian itu akan terjadi di medan perang di depan ladang bintang iblis. Yang penting adalah mengatakannya sekali lagi. Melihat wajah hantu tua Wensing juga cemberut, dan kemudian dia berkata, mobilnya Bao Feng, aku sudah memeriksanya dengan saksama, tidak ada masalah, jadi masalahnya pasti ada di Sabao Feng. Fakta-fakta juga membuktikan hal ini. Dalam pertempuran perbatasan Devil's Starfield, anak ini menjadi terkenal dalam perang. Pagi ini, generasi muda dari 3 pesawat terkenal itu mempesona. Dalam pertempuran ini, dia adalah perpaduan dari benteng kecil keluarga iblis yang masih berhasil berubah menjadi dewa perang paduan. Bahkan perisai cahaya mati dan tombak cahaya mati tidak kurang. Kemampuan fusi mekanis yang begitu kuat, kecuali aku, hanya ada beberapa yang lama. Para tetua generasi dapat melakukannya. Dia baru saja memakan sedikit rasa sakit di tangan ras manusia, rubah, dan bahkan pencerahan, dan tidak pernah memasuki negara yang begitu mengerikan. Selain itu, kepala unggas hitam keemasan yang dia panggang secara terang-terangan di garis depan jelas juga merupakan masalah besar. Jika tidak ada yang tidak terduga, itu seharusnya dari kedalaman pedalaman inti sumber kejahatan, yaitu, yang baru saja kamu kunjungi. Di mana? Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Wensing tertegun dan berteriak, bahkan avatarku tidak dapat diakses, dan aku hanya bisa tinggal di tepi luar pedalaman inti untuk waktu yang singkat. Dia adalah semut kalajengking suci kecil, mengapa dia harus memasuki kedalaman pedalaman inti? Apakah ada harta karun Jinwu berkaki 1 tingkat raja? Berbicara tentang ini, kata-kata Wen tiba-tiba mandek dan mengerutkan kening lagi, namun, bagian luar pedalaman inti dari tanah pembunuh telah dilihat sebagai reruntuhan binatang buas kuno dari bintang atau bahkan domain. Jika itu adalah pasir reruntuhan Jinwu berkaki 1 di tangan Bao Feng benar-benar master yang lebih kuat, jadi hanya ada satu penjelasan. Reruntuhan hewan purba di tingkat utama, bahkan di tanah pembunuh sumber jahat, jika benar-benar ada, itu hanya dapat berada di bagian terdalam dari pedalaman inti. Hanya, bagaimana dia melakukannya? Dewa itu juga sangat ingin tahu. Bagaimana dia melakukannya? Ini semakin menarik. Wensing tertegun, tetapi avatar kaisar tersenyum, tetapi dia berkata perlahan, tapi itu bukan buah bagimu dan aku untuk menebak. Itu masih masalah menunggu dia kembali. Karena Sao Feng cemburu, keluarga surgawiku. Sudah saatnya untuk mendirikan seorang patriark muda yang baru. Bakat Sabao Feng sangat menakjubkan. Generasi muda jero generasi kedua telah dengan mudah ditekan olehnya, dan sekarang lebih penting di garis depan medan perang. Garis api juga merupakan hal yang wajar, gunakan saja kesempatan ini untuk memanggilnya untuk segera kembali ke kota Tianji. Masalah ini, lakukan sekarang. Medan bintang iblis, medan perang Void. Setelah Yesuan dan paman iblis Moki Gong dan yang lainnya dipisahkan, bahkan jika dia kembali ke kampnya sendiri, dia adalah komandan utama seluruh armada perintis. Tidak baik pergi terlalu lama sebelum dia pergi. Melangkah ke nomor pengusiran andalan, sosok Yesuan terungkap. Kaisar Iblis di ruang tunggu kabin komando tingkat atas memimpin Canas, dan membantingnya dari sofa, wajahnya merah, wajahnya ekspresi kegembiraan seolah-olah saya baru saja menusuk jarum darah ayam, dan kentutnya langsung naik dan bergegas. Ketika orang-orang belum tiba, suara mereka sudah terdengar,
dan mulut mereka terbang jauh-jauh. Sadaren, kabar baik Tianda, yang bukan orang besar. Tidak, lebih cemas lagi, jika tidak ada kecelakaan, dan kedatangan garis api ini, dan ada panggilan untuk kembali ke kota surga. Dan inilah yang diharapkan Ye Xuan. Meskipun Kaisar Yi telah menimbulkan keraguan tentang dirinya sendiri, kota Tianji adalah gua harimau lontan yang sebenarnya, kota bintang yang paling misterius dan paling menghalangi di seluruh alam semesta pertama. Namun, Ye Xuan tidak bermaksud untuk menghindari kesempatan ini. Selama perjalanannya ke kota, dia memiliki warisannya sendiri dan dia telah menyiapkan tanggapan. Mengetahui bahwa ada gunung virtual, itu bias terhadap Husan. Tidak takut, harimau elektronik akan datang. Baru saja berhenti dan Jero yang tanpa ekspresi telah datang dan mengulurkan tangan kepada Ye Xuan. Patriark telah memerintahkan bahwa Anda tidak akan menunda setelah menerima perintah segel. Dalam 3 hari, Anda harus kembali. Kota Tianji, berpartisipasilah dalam upacara besar Shaofeng. Adapun komando armada perintis, itu sepenuhnya ditransfer, dan saya bertanggung jawab untuk. Jangan terlalu gugup, jika kamu tidak mengerti, kamu bisa belajar perlahan-lahan. Ketika kamu menemukan penangkapan, kamu juga bisa meminta Cat untuk meminta nasihat. Dia telah bersama para kepala suku muda selama lebih dari sebulan, membimbingmu untuk memimpin tingkat kamp perintis ini. Star Wars, masih tidak ada masalah sama sekali. Memutar tangannya keluar dari tubuh untuk mewakili kotak hitam kecil yang mewakili komando armada perintis, Ye Xuan melemparkan sampah ke Yellow, lalu mengangkat tangannya dan menepuknya di bahunya, menghibur beberapa kata. Wajah yang terakhir berubah menjadi hitam dalam sekejap, menggertakkan giginya, bersumpah dengan sinar cahaya ke arah Ye Xuan, lalu menoleh untuk melihat Canas yang tercengang, yang menjadi dingin dan berbalik dan pergi. Sampai saat itu, Canus belum dapat kembali kepada Tuhan, sampai Ye Xuan juga berbalik ke kabinnya sendiri, dia gemetar, tertegun beberapa kali, dan menghancurkan kala jengking dan mengejarnya. Datanglah, berduka dengan kata-kata, kebencian, hei, generasi mudaku, lelucon semacam ini tidak bisa dibuka begitu saja, kalian sudah pergi, aku masih tinggal di sini. Kalian sekarang terbang tinggi, sebagai belenggu yang telah diikat pada tali, aku ingin lebih tertarik. Bahkan jika aku tinggal bersamaku, aku akan memberimu kaki dan menjalankan sesuatu. Aku tidak benar-benar menjemputmu dengan Canas. Kamu bisa setia padamu. Jika kamu memiliki slogan, biarkan aku menelepon kantor pusat Thunder, aku. Booming. Ketika kata-kata itu belum selesai, alam semesta luar berada dalam kehampaan, dan suara gemuruh dari suara gemuruh terdengar. Seluruh benteng utama dengan diameter 100.000 meter terguncang hebat, dan turbulensinya luar biasa. Kata-kata yang tak terucapkan di mulut Canas sudah ada di sana. Mulut Zhang berdiri di tempat dan dia langsung disambar petir. Booming. Hantu kecil Neter, segera berguling dan mati. Kalau tidak, Kaisar langsung membombardir benteng ini dan menyuruhmu mati tanpa seluruh tubuh. Boom! Dalam suara gemuruh-gemuruh, benteng utama seluruh pengusiran itu seperti perahu kecil di ombak yang mengamuk, bergoyang keras, dan kapal perang tiba-tiba menjadi berantakan, tetapi yang hidup besar yang sadar juga Ye Xuan dan Canas, dan Yellow 3, yang lainnya adalah robot cerdas. Tidak ada fluktuasi suasana hati sama sekali. Oleh karena itu, meskipun mereka semua telah menjadi labu saat ini, situasi seru tidak hadir. Pada saat ini juga, raungan kemarahan yang marah terperangkap dalam gemuruh guntur, dan datang dari kekosongan di luar kapal. Senas marah di tempat. Sebelum itu, dia benar-benar takut. Dia mengatakan bahwa dia adalah tamparan di wajah, dan ketika dia baru saja selesai berbicara, dia benar-benar menarik guntur. Saya tidak ingin menjadi orang tua gila yang berhamburan di alam liar. Ini adalah benteng andalan armada pionir surgawi. Di mana Neter? Bahkan jika dia melihat caranya, kultivasi orang tua gila ini pasti lemah dan bahkan kuat, tetapi bagaimana Canas bisa takut padanya? Berdiri di sampingnya, tetapi patriark keluarga surgawi, posisi suci pertama dari bidang kosmik pertama, hanya satu ordo, segera dapat memanggil beberapa penguasa bintang untuk membunuhnya. Terlebih lagi, saya baru saja menunjukkan kesetiaan saya. Sekarang orang-orang muda itu terkejut, inilah saatnya untuk penampilan mereka. Ketika Senas melakukan bagiannya, sama sekali tidak mungkin untuk melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia membanting lengannya dan bergegas ke lorong keluar dari puncak benteng,
pria itu belum keluar, dan suara kutukan di mulutnya telah dikeluarkan oleh ombak. Di mana anjing tua gila itu? Aku berani berhamburan ke sini. Apakah kamu tahu siapa benteng itu? Apakah kamu memiliki kepala yang tidak cukup untukmu? Minggir, kamu adalah adik laki-laki, kamu harus menjadi liar, pergi dan berani mengatakan sepatah kata, mulutmu menerbangkanmu. Karma, panggilan, setelah menunggu kutukan mulut, kaki depan baru saja mengeluarkan pintu keluar dari lorong blok komando atas benteng. Separuh tubuh kecil itu masih berada di dalam kapal perang, dan dia berteriak keras. Seluruh orang itu seperti berada dalam kehampaan. Bintang yang berlari kencang itu membanting seperti itu, dan menyelinap-menyelinap kembali ke tempat itu. Epidemi itu cepat dan cepat, sampai mencapai sekat di sisi seberang benteng. Setelah memukulnya di atas, ia menabrak seekor anjing, jatuh dari sekat, dan berjongkok di tanah. Seperti ketapel, lihat situasi ini, meskipun aku tidak bisa mati, tetapi untuk sementara waktu, saya tidak ingin memanjatnya. Yesuan mengerutkan kening, tidak memperhatikan Canas, yang sedang menyipitkan mata di tanah, dan melangkah keluar dari kabin atas benteng. Sosok itu muncul di kehampaan di luar kapal, sedikit naik ke atas, tergantung di sisi kanan atas Bima Sakti. Lihatlah sosok itu. Benar saja, benda tua itu, tidak heran suaranya familiar. Diam-diam menghela nafas, Yesuan tersenyum dan mendesah pada saat yang sama, hatinya memiliki keraguan yang lebih dalam, orang ini adalah Patriark Yin Mozu, patriark keluarga yang jahat, dunia anjing gila dunia telah mencari kemuliaan dunia. Pemilik bintang adalah level yang aneh. Mendengarkan kata-kata gemuruh bakatnya, alasan mengapa orang tua ini muncul di sini jelas ditujukan pada Nether. Ini adalah ritme rumah yang keras. Hanya saja, saya sepertinya tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Bagaimana dia bisa begitu bertekad, dan duri besar itu langsung menuju pintu? Atau apakah ada kekurangan yang telah ditemukan, dan bukankah dia menyadarinya sampai sekarang? Memikirkan hal ini, hati Yesuan tiba-tiba tenggelam. Sekarang, ketika itu tidak terungkap, itu akan membawa banyak kerugian. Yesuan masih butuh waktu untuk tumbuh. Namun, meskipun hatinya curiga, tetapi penampilannya masih tenang, ketika dia mendongak, wajahnya tenggelam, ketika dia bahkan berteriak dengan kesal, saya tidak memikirkan keluarga Yin Mozu, bintang dinasti Tan generasi yang lebih tua yang kuat, begitu sombong, bahkan jika Anda tidak takut dengan lelucon orang lain, apakah tidak takut bahwa Guntur Tianzuo saya marah? Apakah gila untuk pergi ke pintu untuk membunuh orang, benar-benar dapat diganggu? Muat, kemudian install. Jangan khawatir, bagaimanapun, kaisar ini punya waktu untuk membersihkanmu secara perlahan. Kali ini, katakanlah langit runtuh, sarana untuk melewati langit, kaisar tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri. Saya pikir mangsa yang telah saya cari sejak lama akhirnya ditangkap. Pada saat ini, saya berada di depan mata saya sendiri. Saya dapat membiarkan diri saya meremas-remas secara sewenang-wenang. Kebencian telah habis. Kali ini, dunia menjadi gila dan mencari Nether. Di mana gemuruh orang-orang yang mengaum yang akan membingungkan bagian kekosongan mana, menarik kaisar yang menyeramkan dengan seekor ayam dan seekor anjing, dan tampaknya sangat mudah pada saat ini. Tidak hanya senyum mulut yang mencemooh, tetapi ekspresi di wajahnya juga penuh dengan lelucon. Bahkan nada suaranya secara konyol mengungkapkan sensasi Senhan, tidak heran kesalahan besar ini gila, Anda tidak dapat menangkap anak Anda setengah hari. Sebenarnya, saya berubah untuk bersembunyi di base camp orang-orang Tianji dan pergi ke robot. Jika itu bukan pengingat yang ramah, orang tua itu takut dia tidak akan ingin mengeluarkan Anda dari kehidupan ini untuk melampiaskan amarah Anda. Pengingat yang baik dari seorang teman. Pembicara tidak bermaksud, pendengarnya memiliki hati, dan hati Yesuan tiba-tiba tergerak, dan tiba-tiba mencibir. Orang tua di depannya jelas-jelas ditembak oleh seseorang. Apa yang sebenarnya dia hitung sebenarnya adalah tangan hitam yang tersembunyi di balik layar. Tidak mungkin untuk berbicara dengan penguasa bintang dan disebut teman Tao. Secara alami, tidak mungkin bagi orang biasa. Bahkan kekuatan besar dunia ke-15 tidak memiliki kualifikasi ini. Dengan kata lain, orang ini harus menjadi penguasa bintang setingkat dengan Kaisar Yin. Dengan cara ini, melihat ke belakang dan berpikir sedikit, Yesuan secara kasar dapat membuat daftar objek keraguan. Lagi pula, meskipun ada banyak kekuatan besar dan kelompok etnis lain di tiga alam semesta, masih banyak kemana harus pergi, satu persatu,
Anda pasti dapat menemukan jejaknya. Satu pikiran tentang ini, dia merasakan hati yang besar, tali hati yang kencang di bawah menjadi longgar, senyum di wajahnya juga mekar, menggelengkan. Kepalanya sedikit mendesah, paman ini akhirnya melihatnya, dan untuk waktu yang lama, ternyata itu adalah kamu. Tubuh Nether tidak sepenuhnya terkondensasi, dan ada cacat, tidak heran, tidak heran. Apa maksudmu? Trik macam apa yang ingin kamu mainkan dengan anakmu? Kata-kata Yesuan tidak memiliki kepala dan otak. Kaisar Yin telah marah pada dunia sejak saat ini, dan dia meraung, dan keadaan pikirannya memang sedikit cemas. Dia dikatakan malu untuk sementara waktu, menatap Yesuan dengan mata terbuka lebar. Saya bertanya dengan curiga, tidakkah kamu merasakannya sendiri? Ada masalah di sini. Selama pidato itu, Yesuan mengangkat jarinya dan menunjuk ke otaknya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu mengatakan sesuatu, kamu akan mempercayainya. Jelas tidak ada ikatan di sini. Jika demikian, teman bajingan itu berkata, kenal ibumu yang sudah tua, dan kamu tidak dapat menebak apakah kamu masih muda, bukankah kamu harus memanggilnya? Ketika ekstasi yang menyeramkan itu menjerit, ia melompat seperti guntur, kentut-kentut. Bajingan kecil itu benar-benar bukan apa-apa. Ketika dia meninggal, dia bahkan berani menggoda kaisar. Apakah kamu lelah? Sepertinya masalahmu sangat serius. Tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Jika kamu tidak memiliki kata-kata yang baik, kamu dapat mempercayainya. Kuncinya adalah diperhatikan oleh orang-orang. Aku tidak tahan untuk peduli padamu lagi. Yesuan mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Akhirnya, dia berkata, apakah lebih baik daripada kamu dan aku? Aku bertaruh bahwa Netherland yang sebenarnya harus muncul dalam waktu 3 hari, mungkin tidak di sini, tetapi setidaknya cobalah. Gelembung menyegarkan rasa keberadaannya, seperti keberadaannya, bagaimana dia bisa duduk dan melihat identitasnya dan digantikan oleh orang lain. Meskipun paman tidak mengakuinya, tetapi kamu bersikeras tentang ini, itu tidak dapat diterima olehnya. Jika tidak dalam 3 hari, Tuan Muda lebih suka mengambil gelembung. Panci hitam ini. 3 hari, wajah kaisar jahat itu menunjukkan warna yang mencurigakan. Dia menatap Yesuan dari atas ke bawah, dan dia menjawab dengan tidak yakin, kamu tidak ingin bermain hantu lainnya. Jika kali ini, biarkan kamu lari lagi, nanti. Tapi aku benar-benar tidak ingin menangkapnya lagi, kaisar ini tidak akan menjadi milikmu. Hei, kakek ini adalah armada besar pasukan koalisi di sini, perlu takut padamu. Bagaimana dengan pemilik bintang? Paman ini tidak memiliki prestise bintang pencegah. Setelah mengatakan itu, wajah Yesuan sekali lagi tenggelam, dan Senongding di dalam tubuh secara langsung membangkitkan kengerian reruntuhan-reruntuhan kuno yang terkandung dalam gunung berapi melingkar di pusat domain pusat Ding. Dalam sekejap, tekanan teroris yang telah membuat kekuatan utama bintang harus cacat telah menjadi manifestasi. Kemudian, Yesuan terlalu malas untuk mengurus pihak lain. Dia berbalik dan pergi ke benteng utama di belakangnya, tidak peduli apa yang kau pikirkan, kontrak perjudian 3 hari, paman sudah membukanya, sebelum itu, jika ada apapun yang terjerat, dan semua konsekuensinya menjadi risikomu sendiri. Suara-suara telah jatuh, dan orang-orang telah menghilang. Hanya kaisar yang terobsesi dan monster tua yang berdiri di tempat, dan mereka tidak tahu apa-apa saat ini. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tampaknya telah mengambil keputusan, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, hei, lihat apa yang dikatakan anakmu, dan ada beberapa kebenaran. 3 hari, bagaimanapun, itu adalah yang mempesona. Kali ini, mata kaisar semuanya jangan tutup, teruslah menatapnya, lihat bagaimana kau bisa pergi. Kemudian, bentuk tubuhnya secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan, tetapi kesadaran yang kuat dari wilayah utama bintang itu benar-benar tersebar, dan benteng utama dari gelar pengusiran yang tergantung di kehampaan di bawah sepenuhnya diselimuti. Jika ada angin dan rumput yang lemah, itu pasti tidak akan lolos darinya. Persepsi, monster tua itu pasti yang pertama kali menembak. Sabao Feng, kamu bukan komandan armada perintis. Mengapa kamu menyalahkan seluruh armada dan Yindi? Gaya kata-kata Ye Fengliang baru saja memasuki kabin komando atas pengusiran, dan kemarahan Yero telah berhadapan muka, dan berteriak, Nether kurang seperti lumpur, orang tua di luar penuh dengan kegilaan dunia. Tidak ada petunjuk untuk menemukannya. Jika dia tidak muncul dalam waktu 3 hari,
maka kesalahan lama akan dalam masalah lagi, bagaimana dia harus berakhir. Kamu bertanya padaku, siapa yang akan aku lakukan? Yesuan dingin, dan matanya berbalik, bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Paman ini bukan lagi komandan armada. Bukankah masalah ini seharusnya dipertimbangkan dan diselesaikan olehmu? Bagaimanapun, 3 hari. Pada saat ini, Paman juga harus kembali ke kota Tianji dalam perjalanan. Ketika kesalahan lama dalam masalah, itu hanya menciptakan kekacauan, jauh dari bagian yang benar dan salah ini. Oh. Setelah itu, Yesuan menggelengkan kepalanya dan mendesah, dan langsung masuk ke kabinnya, jika kamu tidak ada pekerjaan selama 3 hari, tolong jangan datang dan meminta salam. Kakek ini harus mengisi ulang baterainya. Setelah 3 hari, dia harus bergegas kembali ke kota Tianji. Kata-kata itu belum jatuh, sosok itu telah menghilang, Palka telah menutup dengan cepat, dan ada sedikit bantingan dari dalam. Sabao Feng, kamu, bisakah kamu menunjuk Bilian? Ah, Jero benar-benar terguncang dan berdiri di tempat sampai suara kunci sekecil apapun di pintu, dan dia akhirnya kembali ke jiwa, dan segera meraung, merajuk dalam kemarahan dan kemarahan. Pada saat yang sama, kabin Yesuan. Aku ingin menghitung Paman, aku sedang bermimpi, cepat atau lambat aku akan menjemputmu. Di sela-sela perkataannya, Yesuan mencibir lagi dan lagi, siapa yang berada di balik layar dalam kegelapan ekstasi yang menyeramkan itu, termasuk apa tujuan orang ini melakukan, dan sebagainya, meskipun Yesuan masih belum menyadarinya, tetapi masalah ini sebenarnya tidak sulit, sedikit derivasi dapat mengunci target yang mencurigakan. Bahkan tidak memerlukan banyak usaha, tetapi Yesuan sama sekali tidak punya waktu ini. Bagaimanapun, tidak cemas. Tidak apa-apa untuk kembali dan menanganinya. Adapun saat ini, yang harus dia lakukan adalah pergi dari sini dengan tenang, dan menunjukkan wajahnya kepada bintang-bintang lain dengan cara yang menonjol. Alasan mengapa ini bukan karena Yesuan masih takut pada Yin Kaisar Yin yang masih menatap keluar, jika dia ingin pergi, orang tua ini tidak bisa menahannya. Namun, rahasia kegelapan Kaisar jahat di balik layar, tujuan Yesuan, meskipun masih belum pasti, tetapi tidak ada keraguan, yaitu, pihak lain pasti telah melihat dari beberapa manik-manik masalahnya mulai meragukan jati diri saya yang sebenarnya. Untuk ini, Yesuan sebenarnya sudah melakukan persiapan psikologis. Setelah dikenali oleh iblis, Paman Mo, dia mendengarkan pihak lain dan berkata bahwa alasannya adalah karena Yesuan sudah mengerti bahwa masalah ini tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu. Segera setelah itu, identitas orang bijak yang berduka dan penyihir serta penguasa lainnya akan terungkap ke dunia. Dalam hal ini, Yesuan tidak masalah, tetapi hari ini dia belum sepenuhnya dewasa, tetapi itu bukan lagi ikan dan udang kecil yang asli, bahkan jika itu adalah penguasa bintang, itu mungkin tidak dapat membawanya, tidak takut. Meski begitu, rahasia di balik kegelapan Kaisar Yin, tetapi tetap membuat Yesuan waspada, sekarang dapat menyimpulkan identitas mereka. Cara dan visi orang itu benar-benar luar biasa, lagi pula, Yesuan penggunaan identitas Sabao Feng belum beberapa hari. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan umum dalam identitas ini, tetapi dia masih dicurigai. Ini sudah menjelaskan masalahnya. Jenis yang tidak terduga ini, orang-orang kota yang dalam dan berbahaya, dan tersembunyi dalam kegelapan, perbaikannya tidak boleh lemah, ancamannya tidak dapat diabaikan. Yesuan memutuskan untuk membiarkan Netherland mereproduksi sungai dan danau, di bidang bintang lain di tengah semak-semak untuk menyikat rasa keberadaan, tujuan sebenarnya adalah untuk membingungkan musuh. Agaknya, berita tentang kurangnya penampilan Nether muncul, tangan hitam di balik kegelapan harus tercengang, dan keraguan tentang identitas asli Sabao Feng akan terguncang. Dalam hal ini, pihak lain akan kacau, dan Yesuan akan memiliki kesempatan. Pegang ekornya dan tarik keluar untuk menyelesaikan potensi ancaman dan bahaya tersembunyi. Segera, dengan kemampuan Yesuan untuk segera mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, dan menentukan posisi target lompatan ini, titik koordinat kedua dari alam semesta pertama, yaitu, domain pusat sumber kejahatan. Setelah zona penyangga, bentuknya, sekejap mata menghilang tanpa suara di asal, dan fluktuasi kekuatan ruang di titik tengah tidak pernah tertinggal, berteriak. Dengan tamparan samar di wajah, Yesuan melangkah keluar dari udara dan berbalik untuk melihat sekeliling. Itu benar-benar telah mencapai zona penyangga domain pusat dari sumber kejahatan. Area yang dia pilih di sini untuk meninggalkan koordinat antar bintang,
terletak di area terpencil dari zona penyangga, tidak hanya tidak memiliki retakan berongga, tetapi bahkan kumbang hitam tidak dapat melihat satu ujung, sangat tersembunyi. Mengenali arahnya, Ye Xuan segera menghilang dari bentuk tubuhnya dan terjun ke pinggiran bintang sumber kejahatan. Setelah melewati pinggiran, dia meninggalkan tanah pembunuh dengan tenang. Meskipun saya ingat beberapa tungku besar di pedalaman inti, saya ingin melihat apakah ada reruntuhan baru dari hutan belantara kuno dan yang sedang diangkut. Saya memurnikan menjadi sumber kejahatan, tetapi Ye Xuan akhirnya menolak, menghilangkan ini. Nian, tidak benar-benar pergi. Di satu sisi, saya tidak ingin membuat anggaran ekstra, agar tidak memengaruhi tindakan Belanda untuk mereproduksi sungai dan danau. Di sisi lain, kesadaran kuno yang keluar dari tungku terakhir kali terlalu mengerikan, kalau-kalau masih tertidur. Menunggu kelinci di tungku, dengan kultivasi Ye Xuan saat ini sebagai kekuatannya, aku benar-benar harus pergi ke makanan. Hari ini, gelar sistem Ye Xuan sudah menjadi ekspedisi antar planet tingkat kelima. Di bidang kosmik manapun, ia dapat meninggalkan dua koordinat antar bintang yang tetap, dan juga memiliki kemampuan untuk memperluas lompatan koordinat antar planet melintasi bidang tersebut. Tentu saja, saat ini, di alam semesta kedua dan alam semesta ketiga, Ye Xuan masih hanya meninggalkan tanda koordinat antar bintang, sedangkan di alam semesta pertama, ada dua. Dengan kata lain, Ye Xuan sebenarnya memiliki 4 pilihan sehubungan dengan lokasi di mana Nether kurang menghormati sungai dan danau. Bintang kematian alam semesta ketiga. Yin alam semesta kedua, tentu saja, itu telah dihancurkan, dan sekarang telah menjadi pusaran air kekosongan yang besar, dan kekuatan alam semesta kedua dari berbagai negara harus berusaha untuk memperbaikinya. Selain itu adalah lubang hitam kehidupan dan sumber semua kejahatan di alam semesta pertama. Yang pertama tidak cocok, itu adalah base camp Ye Xuan saat ini. Situasi saat ini dari 3 pesawat utama kacau. Arc de Triomphe jarang dilampaui. Ini memiliki peluang bagus untuk perkembangan pesat. Ye Xuan tidak ingin memimpin kekacauan ke bintang kematian. Lubang hitam kehidupan berada di medan bintang ajaib, terlalu dekat, dan bukan pilihan terbaik. Sarang Yin yang tersisa dan sumber semua kejahatan masih bagus, dan Ye Xuan akhirnya memilih sumber semua kejahatan. Jelas ada pertimbangan lain. Sumber kejahatan terletak di alam semesta pertama di alam semesta, berdekatan dengan kota Tianji, hanya sekitar 6 hari dari markas besar suku Tianji. Begitu berita tentang kurangnya rasa hormat Nether terhadap sumber kejahatan keluar, Kaisar Jahat akan segera datang. Ini jelas merupakan kesempatan yang layak untuk dimanfaatkan dengan baik. Ye Xuan akan kembali ke kota Tianji, jika itu dapat membawa Yin Blame lama ke masa lalu, seberapa banyak yang selalu dapat menciptakan kebingungan tak terduga yang tidak dapat dibayangkan oleh Kaisar. Dalam kasus Ye Xuan, ini adalah waktu terbaik baginya untuk mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Paman Iblis. Tentu saja, Netherful Respect hanya muncul di bintang kejahatan, tetapi itu tidak cukup untuk memastikan bahwa Yin dan kesalahan lama dapat dibawa ke kota Tianji. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk minum obat lagi, jadi itu sangat mudah. Setelah meninggalkan sumber semua kejahatan, Ye Xuan menuju ke arah kota Tianji, bergegas selama sehari di kehampaan, dan akhirnya berhenti. Dalam kehampaan di depan ribuan mil, ada sebuah planet kehidupan. Orang-orang yang tinggal di atas adalah suku-suku dari kelompok pelayan di bawah keluarga surgawi. Ye Xuan memutuskan untuk bertindak di sini. Pada saat ini, penampilannya telah menjadi tampilan Nether, pucat, tubuhnya kurus dan panjang, mengenakan jubah putih dengan sachet, itu adalah karakter yang sulit. Kemudian, dalam lambaian tangannya, Ye Xuan akan membayar mobil Kowloon Kinglan di dunia abadi. Ini adalah pemborosan harta karun kuno. Itu tidak dapat dipalsukan. Itu pada dasarnya adalah tanda Netherland. Muncul, bahkan kemungkinan bahwa ketidaktahuan Nether saat ini dipalsukan oleh orang lain sepenuhnya dikesampingkan. Tentu saja, ini tidak cukup. Ye Xuan memutuskan untuk menambahkan asuransi lain, yaitu, hantu dan cakar darah, kekuatan magis semacam ini, dunia saat ini, di 3 alam semesta, hanya Kaisar Jahat dan Netherful yang dapat digunakan. Dengan mobil hijau Kowloon dan cakar Nether, saya khawatir bahkan iblis, Paman Mo Qigong, yang mengetahui identitas asli Ye Xuan, harus tercengang. Ye Xuan tidak dikenal oleh mereka. Selain itu, alasan mengapa ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan berdarah cakar Nether,
tujuan lain Yesuan adalah untuk membuat gerakan lebih besar dan lebih besar, sehingga berita tentang Netherlands muncul kembali sungai dan danau, dapat menyebar dengan kecepatan tercepat. Suku pelayan yang dihuni oleh planet kehidupan ini sayangnya dipilih dan menjadi target penggunaan Yesuan. Semuanya akan dimulai di sini. Setelah melangkah ke mobil Kowloon Kinyi, Yesuan melambaikan tangan lagi dan segera menghancurkan lebih dari 10.000 robot cerdas dari dunia abadi. Ini sebelumnya dikumpulkan dari Baofeng dan benteng Kaisar Shaofeng. Saat ini, kode sumber inti dari robot-robot cerdas ini telah dimodifikasi oleh sistem fagositosis, dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga surgawi. Ia hanya menjalankan instruksi yang dikeluarkan oleh Yesuan melalui sistem fagositosis. Tentu saja, meskipun mereka hanya robot cerdas, tidak ada perbedaan antara penampilan dan manusia. Robot-robot cerdas dari Kam Sains dan teknologi Terran telah lama diantropomorfisasi. Lapisan permukaan semuanya terbuat dari biomaterial buatan, dan orang-orang Tianji memproduksi lebih banyak lagi. 10.000 robot cerdas ini secara alami digunakan untuk menciptakan momentum. Ketika mereka berada di alam semesta kedua, Netherlands kehilangan hampir seluruh Yinmo, dan orang-orang dari Wanyin Mozu berkerumun di sekitar mobil hijau Kowloon. Pemandangan itu telah terombang-ambing dalam kehampaan, dan pemandangan itu telah lama menjadi klasik, dan sekarang telah disebutkan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua bintang utama. Meskipun puluhan ribu orang Yin Mozu telah menyadari kebenaran pagi ini, mereka telah pergi ke alam semesta yang sia-sia dengan Yin dan ke-9 dan ke-9, dan mereka dapat menghormati sungai dan danau, dan mereka tidak dapat mengikuti Kam. Itu terlalu lemah. Selain itu, selain membantu Netherlands untuk menciptakan momentum, robot cerdas ini memiliki peran lain. Bersama mereka, Yesuan pasti akan pergi ke kota Tianji untuk bertarung besar. Pada saat ini, Yesuan, berbaring malas di mobil Kowloon Kinglan, menyipitkan mata, menikmati pijatan beberapa robot cantik, dan dari waktu ke waktu ada tangan giok ramping yang menjepit beberapa buah aneh ke dalam mulutnya. Pemandangan ini, meskipun berjauhan, dapat dilihat melalui tirai yang setengah tertutup di sisi mobil hijau Kowloon. Oke, ayo turun sekarang, rasa hormat yang kurang ini, kembali ke sungai dan danau. Dengan lembut melambaikan tangannya, kata-kata malas Yesuan keluar dari mobil. Tak lama kemudian, mobil hijau itu diangkat oleh lebih dari 10.000 robot cerdas. Meski memiliki fungsi terbang, mobil itu sudah diangkat dan dipajang. Kalau Anda kurang menyendiri, yang Anda inginkan adalah kipas ini. Kemudian, slogan tak tahu malu yang telah membuat ngeri bola mata yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta kedua. Sekali lagi, kambas besar, dalam slogan itu terdengar dari waktu ke waktu, akhirnya berangkat dengan cara yang dahsyat. Leluhur yang bahagia, yang pertama di dunia. Xianfu akan selalu menikmati kehidupan dan surga Qi. Leluhur yang bahagia, pukul dan tendang. 3 alam semesta, menangis dan menangis. Planet kehidupan di depan adalah milik tiran raksasa, dan planet ini dihuni oleh suku raksasa. Keluarga tiran raksasa tampak seperti mamut dan tampak seperti gajah berbintang. Itu adalah kekuatan yang kuat, tetapi itu adalah manusia, dan itu juga tubuh yang besar. Pada dasarnya, raksasa dewasa memiliki ukuran lebih dari 100 meter. Sebagai kelompok pelayan dari keluarga surgawi hegemonik kosmik pertama, seni bela diri raksasa, di mata keluarga surgawi, nilai mereka setara dengan tenaga kerja terbaik, seperti keluarga iblis, di mata keluarga surgawi, adalah pengintai informasi terbaik. Tanah leluhur para raksasa tidak ada di sini. Alasan mengapa ada suku, puluhan ribu raksasa datang ke ladang bintang ini yang berdekatan dengan kota surgawi, dan tinggal di planet kehidupan ini. Itu karena keluarga surgawi membutuhkan tubuh mereka yang kuat dan besar dan kekuatan bawaan para dewa. Keluarga Tianji adalah kehidupan mekatronik. Mereka yang terbaik dalam pembuatan elektronik dan mesin. Di lingkaran industri periferal dari 3 wilayah utama kota Tianji, semua planet telah dibangun menjadi basis industri raksasa tingkat bintang. Beberapa membangun kapal perang, yang lain memproduksi berbagai peralatan mekanik dan elektronik lainnya, termasuk jalur robot cerdas. Beberapa produk raksasa seperti kapal perang memerlukan partisipasi raksasa dan suku dalam proses konstruksi. Meskipun setiap bintang industri memiliki peralatan seperti derek bintang, beberapa lokasi tidak diizinkan karena kondisi ruang, seperti di dalam kapal perang, keakuratan persyaratannya sangat tinggi. Oleh karena itu, kekuatan alami para raksasa memiliki kekuatannya sendiri.
Planet kehidupan ini sebenarnya setara dengan asrama staf suku raksasa. Ketika mereka beristirahat, mereka akan meninggalkan lingkaran industri luar kota Tianji dan kembali ke sini. Tampaknya cukup tragis untuk didengar, tetapi sebenarnya, para raksasa tidak layak dikasihani. Ye Xuan juga sedang dalam perjalanan ke depan bintang kehidupan Kam Kafilah Hijau Kowloon, dan mencari melalui repositori data sistem fagositosis untuk memahami semua raksasa. Para raksasa tampaknya jujur, dan pekerjaan itu juga merupakan jenis kerja keras yang solid dan mantap, tetapi pada kenyataannya, sifat kelompok etnis ini sangat gelap, dan kata-kata intimidasi, takut akan kelemahan, dan kesombongan sangat cocok untuk mereka. Setelah memahami hal-hal ini, Ye Xuan memunggungi mulutnya. Jika itu benar-benar kelompok etnis yang menyedihkan dan menyedihkan, dia benar-benar tidak tahan untuk menggunakannya dengan tangan hitamnya. Sekarang tampaknya dia hanya berada di tengah-tengah pikirannya, menghadapi sekelompok bajingan sialan seperti itu, dan mulai untuk sementara waktu. Tampaknya saya harus pergi ke keramaian dan hiruk-pikuk, dan hak untuk bertindak demi surga. Pada saat ini, pasukan dari Kam Perkasa, yang kurang terhormat, juga tiba di bintang kehidupan ini. Jaraknya hanya beberapa mil, mengatakan bahwa itu tidak jauh, dan sungguh mustahil untuk mengatakannya. Leluhur yang bahagia, yang pertama di dunia, Xianfu akan selalu menikmati kehidupan dan surga Qi. Leluhur yang bahagia, pukul dan tendang. 3 alam semesta, menangis dan menangis. Pasukan patroli sangat besar, dan slogan-slogan lebih dari 10.000 robot cerdas bahkan lebih keras, dan mereka digabungkan menjadi satu suara, bahkan di alam semesta, momentumnya menakjubkan. Pasukan parade tidak langsung memasuki atmosfer bintang kehidupan, karena ketika belum dekat, ratusan raksasa-raksasa menggeram di atmosfer dan bergegas keluar dari atmosfer. Pada dasarnya, itu adalah budidaya gua hitam. Meskipun itu adalah kuli, ukurannya sangat besar dan sangat besar. Di masa dewasa, ada raksasa 100 meter. Daging dan darahnya sangat tak tertandingi, dan secara alami tidak terlalu lemah untuk diolah. Di antara ratusan raksasa, beberapa orang terkemuka dengan kulit gelap dan tebal samar-samar memperlihatkan warna kuning-kuning, dan atmosfernya lebih kuat, yang semuanya adalah yang ke-12 tampilan tahap selanjutnya. Adapun puluhan ribu robot cerdas yang membawa mobil hijau Kowloon, sebagai produk yang diproduksi oleh orang-orang Tianzu, dan kekuatan benteng mobil pribadi bertingkat tinggi inti dalam keluarga, secara alami bukan jenis yang paling umum. Kekuatan individualnya setara dengan bintang-bintang terbesar kelima. Barisan parade yang terdiri dari lebih dari 10.000 robot cerdas semuanya dengan ekstasi bintang, jajarannya cukup bagus. Jika dibandingkan dengan raksasa-raksasa yang baru saja keluar dari atmosfer bintang, kekuatannya lebih dari absolut. Tetapi jika itu benar-benar pertempuran besar, itu benar-benar tidak cukup untuk dilihat, itu pasti ritme seluruh pasukan. Sifat para raksasa pada awalnya adalah bentuk intimidasi dan ketakutan, termasuk jenis pengganggu yang tidak bermoral. Itu berdekatan dengan kota surgawi, dan tentu saja tidak ada rasa takut. Pada saat ini, saya tidak bisa tidak melihat tim patroli yang arogan bergoyang di bintang-bintang, dan lebih dari 10.000 orang bernyanyi dengan semangat tinggi. Bintang-bintang di atmosfer tidak aman, dan isinya tidak tahu malu. Jari, namun, pengembara itu bukanlah eksekutif inti dari kebangsaan Tianji, dan bahkan bukan orang kuat lokal dari alam semesta pertama, tetapi yang disebut kesedihan dan kesedihan yang mempesona dari kelompok identitas. Akibatnya, ratusan raksasa yang marah dan kosong hampir sepenuhnya marah untuk pertama kalinya. Neteretli dipuja dan bergema, dan mengaku sebagai salah satu dari 5 penyanyi mempesona dunia, tetapi sekarang belum tumbuh dewasa. Meskipun telah terbakar selama beberapa waktu, ia tidak takut oleh roh-roh jahat, dan tidak berani memimpin. Saya tidak berharap ini lolos dari alam semesta kedua. Saya masih tidak tahu bagaimana cara berkumpul. Saya ingin membenci orang untuk perjalanan. Benarkah alam semesta pertama tidak ada seorang pun, dan orang-orang Tianji semuanya buta? Saya memikirkannya, ratusan raksasa yang marah, bahkan jika mereka bergegas, mereka tidak akan berbicara omong kosong, mereka harus menekan mereka secara langsung. Bagaimana dengan Netherlands? Bahkan jika itu benar-benar seekor naga, ke langit, Anda harus jujur. Perang pecah dalam sekejap, tetapi datang dengan cepat dan berlalu dengan cepat. Pada saat pertama, Ye Xuan menunjukkan darah dan cakar ajaib. Di tempat itu,
Kedua raksasa yang memiliki kekosongan imajiner ke-12 dihancurkan menjadi hujan darah dan memercikkan bintang-bintang. Gaya yang tajam dan tegas ini langsung mengejutkan ratusan raksasa. Bahkan jika mereka berbalik dan mundur, satu-satunya hasil yang tersisa hanyalah beberapa ratus robot cerdas yang telah meledakkan tubuh mereka dan mengekspos berbagai bagian internal. Hanya tubuh. Dengan cara ini, tujuan Ye Xuan telah tercapai, sehingga dia tidak mengejarnya, dan dia sama sekali tidak tertarik. Pasukan patroli yang besar terus bergerak maju, dan melompat maju ke arah depan kehampaan, sampai menghilang sepenuhnya. Slogan-slogan yang arogan dan fasih, masih terdengar dari waktu ke waktu, dan datang dari jauh. Setelah makan lengkap, bintang-bintang di atmosfer, ada beberapa raksasa, buas dan menyelinap-menyelinap, untuk memastikan bahwa bagian luar kehampaan tak tertandingi, bahkan slogan tak tahu malu tidak dapat mendengar, keluar dari tur setelah kesuraman Belanda telah jelas hilang, ini telah bergegas keluar dari atmosfer, menghadap ke arah pasukan patroli yang menghilang, berteriak dan minum. Raja kecil 8 domba memiliki semacam jangan lari. Jangan bunuh kamu. Aku mengerang, bajingan itu kurang suci. Apa serigala ekor besar di kepala kura-kura yang menyusut. Lain kali biarkan Laozi bertemu, menangislah kamu dalam hitungan menit. Harus, satu jari bisa membunuhnya.